Halo, perkenalkan nama saya Gabriel C. Tagalung dengan NIM 11S21010 dari Prodi S1 Informatika. Sekarang saya akan membahas dari bab 13.1 nomor 1. Kita di sini punya bidang R dengan X itu dalam rentang 1 sampai 4, kemudian Y itu dalam rentang 0,2. Kemudian kita disuruh mengevaluasi integral lipat 2R fx, y dA, di mana f itu adalah fungsi yang akan diberikan. Pada nomor 1 ini fungsi yang diberikannya adalah ini. Nah, kita punya bidang R. Bidang R ini memiliki batas-batas seperti ini. 1 sampai 4 untuk X-nya dan 0 sampai 2 untuk Y-nya. Nah, ini dia bidang R. Kita gambarkan. Kemudian dia bilang tadi kan X-nya 1 sampai 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Dia 1 sampai 4 saja. Kemudian untuk Y-nya 0 sampai 2. Ini dia. Kemudian kita juga punya R1 dan R2 karena R itu merupakan penjumlahan dari R1 tambah R2. Kemudian di sini yang mana R1-nya? R1-nya adalah ini. Ini R1 dan ini adalah R2. Nah, pada R1 ini juga dia punya batas-batas. Batas X-nya itu adalah 1 sampai 3 dan untuk Y-nya itu 0 sampai 2. Ini dia, 1 sampai 3 untuk R1 dan 0 sampai 2 untuk untuk bagian Y-nya. Untuk bagian R2 dia punya X. X-nya itu dalam rentang 3 sampai 4 dan Y-nya itu punya rentang ini 0 sampai 2. Maka inilah dia R2 dan inilah dia R1. Seperti itu dia. Kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya? Berikutnya adalah mengevaluasi ini. Mengevaluasi integral lipat 2 dari R fx, y dA. Nah, jadi integral lipat 2R fx, y dA ini adalah penjumlahan dari integral lipat 2 R1 K fx, y dA ditambah integral lipat 2 R2 K fx, y dA. Nah, K ini apa? K ini adalah nilai dari ini. Ini dia. K ini adalah KR1 dan ini adalah KR2. Di mana KR1 ini adalah 2 dan KR2 dari ini adalah 3. Nah, untuk R1 K-nya adalah 2, makanya dimasukkan ke sini. Dan untuk R2 K-nya adalah 3. K-nya dimasukkan ke sini 3. 3-nya keluar dan 2-nya juga keluar karena adalah sebuah konstanta. Diintegralkan konstanta maka dia bisa dikeluarkan. Nah, yang kita integralkan jadinya adalah bagian yang ini saja. Nah, kita integralkan ini fx, y ini hasilnya adalah A R1 dan A R2. Di mana A R1 ini adalah luas dari R1 dan AR2 adalah luas R2. Nah, dari yang kita dapatkan ini maka kita bisa cari ini AR1. AR1 ini adalah 1, 2. 1, 2 berarti sisi kali sisi. Karena ini bentuk persegi, luasnya adalah sisi kali sisi, berarti 2 kali 2. Udah 4. Kemudian untuk R2-nya dia punya bentuk persegi panjang. Dia punya sisi 1 dan satu lagi sisinya 2. 2 kali 1, 2. Makanya dapat di sini 2 dan di sini dapat 4 untuk yang R1. Maka kita kalikan 2 kali 4, 8. 3 kali 2, 6. 8 tambah 6 adalah 14. Makanya dia dapat seperti ini. Ini adalah volume. Karena kita ini masuk ke dalam bidang 3 dimensi. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bab 13.2. Di sini saya membahas nomor 3. Di sini kita disuruh untuk mengintegralkan x kuadrat y dy dx. Berarti ini adalah integral parsial terhadap y dan x. Nah, coba kita pisahkan ini seperti ini. Kemudian ini yang akan kita kerjakan duluan. Di sini kita punya integral 31 x kuadrat integral 1 menuju 3 x kuadrat y dy. Nah, ini dia. Kita buat seperti ini. Kemudian kita integralkan. X-nya ini adalah konstanta karena kita integralkan terhadap y, jadi dia diabaikan saja. Yang untuk y-nya ini kita kuadratkan, yang ini. Kita integralkan. Jadi kita integralkan hasilnya adalah 1/2 y kuadrat dengan batas 3 dan 1. Kita masukkan batas-batasnya. Nah, kita masukkan terhadap y aja karena kita hanya integralkan terhadap y. Nggak usah x-nya dimasukin.
Di sini X kuadratnya tetap 1/2 kali 9. 9 ini berasal dari 3 kuadrat. Dikurangi dengan X kuadrat dikali dengan 1/2 kali 1. 1 ini dari 1 kuadrat ini. Oke, nanti kita lakukan operasi seperti biasa. 9/2 X kuadrat dikurang 1/2 X kuadrat sama dengan kita kurangkan 8/2 X kuadrat. Ini kita bagi bisa dapat 4X kuadrat. Kemudian di sini kita integralkanlah terhadap X karena tadi udah kita integralkan terhadap Y. Jadi kita masukkan yang ini, integral 20 dan dx-nya terhadap yang ini. Jadi kita integralkan 20 kita integralkan mulai dari 0 sampai 2. 4x kuadrat dx ini harusnya. Nah, setelah itu kita sama seperti tadi, 4 ini konstanta, 1/3 x pangkat 3 adalah hasil dari integral x kuadrat. Kemudian kita punya batas 2 dan 0. Kita substitusikan ke dalam 4 dikali 8/3. 8 ini dari mana? Yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Makanya masuk dia di sini 8. Nah, untuk yang 0 ini sebenarnya bisa aja kita buat 1/3 0 pangkat 3. Tapi kan ini hasilnya sama dengan 0. Jadi 4 kali 8/3 kurang 0 sama aja tetap ini. Oke, lanjut kita kalikan 4 kali 8 adalah 32. 32/3. Kemudian ini bisa kita sederhanakan jadi 10. Ini dapat 10 32 kali 10 modulo sisa 2 bagi 3/3. Nah, jadi inilah dia hasil akhirnya. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan bahas soal dari bab teori 1 nomor 2. Nah, diketahui ada dua fungsi multivariabel yaitu f(x, y) sama dengan yang pertama sama dengan min 1 di daerah 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 4 dan 0 lebih kecil sama dengan y lebih kecil dari 1. Lalu kedua, fungsi f(x, y) sama dengan 2 di daerah 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 4 dan 1 lebih kecil sama dengan y lebih kecil sama dengan 2. Nah, kita misalkan fungsi yang pertama yaitu daerahnya yaitu R1 dan fungsi kedua yaitu R2. Nah, jika digambarkan, maka grafiknya akan seperti ini. Ini tadi untuk fungsi yang pertama, fungsi R1, dia X-nya di daerah 1 sampai 4 dan Y-nya 0 sampai 1. Begitu juga dengan R2 tadi, daerah X-nya itu 1 sampai 4 dan Y-nya 1 sampai 2. Nah, dari soal yang ingin dicari adalah luas daerah keduanya, atau sama juga dikatakan dengan integral lipat dari fungsi dari semua daerah ini. Nah, itu kita notasikan dengan integral lipat daerah R. Daerah R yang dimaksud adalah daerah semuanya ini dari fungsi f, x, y, dA. Nah, untuk mencarinya, luas daerah total keseluruhannya ini adalah daerah R1 ditambah daerah R2. Maka tinggal kita jumlahkan saja luas daerah R1 ditambah luas daerah R2, yang dimana luas daerah R1 itu adalah integral lipat dari daerah R1 terhadap fungsi f, x, y yang pertama tadi, yang R1 tadi ditambah integral lipat dari daerah R2 dari fungsi x, y yang kedua. Nah, sesuai soal tadi fungsinya adalah fungsi yang sederhana yaitu f, x, y sama dengan min 1 dan sama dengan min 2, dimana isi fungsinya adalah hanya konstanta. Jadi tinggal kita masukkan saja ke dalam persamaan ini tadi menjadi integral lipat dari R1 min 1 dA ditambah integral lipat R2 2 dA. Nah, karena ini konstanta dapat kita keluarkan dari integralnya kan, yaitu menjadi min 1 dan 2 kita keluarkan. Nah, tinggal tersisa dA nya kita integralkan menjadi A kali R1. Ini maksudnya integral dari dA yaitu A pada R1. Ini pada R1. Mengapa demikian? Karena definisi integral
dari daerah R1 adalah luas dari R1 ini. Dapat kita lihat dari grafiknya. Karena ini sebuah persegi panjang, maka luas daerahnya itu panjang dikali lebar. Panjangnya ini adalah 3 dan lebarnya adalah 1, maka luas daerahnya juga adalah sama dengan 3. Begitu juga dengan daerah R2, panjangnya 3, lebarnya 1, maka luas daerahnya 3. Jadi tinggal kita masukkan saja tadi min 1 konstanta kali hasil integralnya itu 3, tambah di daerah yang kedua yaitu R2 konstantanya 2 dan luas daerahnya 3, maka min 3 tambah 6 sama dengan 3, hasilnya adalah 3 luas daerahnya ini. Lalu kemudian selanjutnya saya akan membahas soal dari bab 13.2 dari soal nomor 2, yaitu integral dengan topik integral berulang. Nah, integral berulangnya yaitu integral dari minus 2 sampai 2 terhadap X dari fungsi integral 0 sampai 1 dari fungsi 9 kurang X kuadrat terhadap Y. Nah, jadi fungsi integral berulang itu integralnya 2 kali, diintegralkan sekali baru diintegralkan sekali lagi. Nah, cara membacanya yaitu ini mirip dengan aturan rantai pada turunan, yaitu yang sebelah dalam dahulu. Nah, jadi ini kita hitung sebagai satu fungsi yang dari sini sampai sini, yaitu integral dari 0 sampai 1 dari fungsi ini terhadap Y. Setelah dapat hasilnya ini kita integralkan lagi terhadap X di batas minus 2 sampai 2. Nah, supaya lebih jelas kita yang fungsi integral yang terhadap Y ini kita dalam kurungi, yaitu ini. Nah, jadi fungsi pertama yang dalam kurung yang di sini kita integralkan terhadap Y. Nah, lalu hasilnya nanti kita integralkan lagi terhadap X. Nah, kita kerjakan satu persatu dari fungsi yang paling dalam dahulu, yaitu 9 kurang X kuadrat diintegralkan terhadap Y. Nah, sesuai dari yang kita pelajari di bab 7 dan 8, maka dapat hasilnya ini yaitu karena ini diintegralkan terhadap Y dan fungsinya tidak mengandung variabel Y, maka ini adalah dihitung sebagai konstanta. Jadi cara mengintegralkannya tinggal kita tambah saja variabel Y menjadi 9Y dikurang Y X kuadrat. Lalu kita masukkan batas-batasnya itu 0 sampai 1. Nah, lalu kita substitusikan batas-batasnya yaitu Y-nya sama dengan 1 dikurangi Y-nya yang sama dengan 0. Nah, Y-nya sama dengan 1 menjadi 9 kurang X kuadrat, lalu 0 dikurang 0. Ini hasilnya menjadi 9 kurang X kuadrat. Nah, hasilnya ini kita integralkan lagi terhadap X di batas minus 2 sampai 2. Nah, kan di sini karena diintegralkan terhadap X dan terdapat variabel X di dalamnya, sesuai juga yang sudah kita pelajari pada teorema pengintegralan pada bab 7 atau bab 8. Nah, sehingga didapati hasil integralnya itu 9x dikurang sepertiga x pangkat 3. Karena kalau fungsi ini diturunkan kembali, hasilnya akan dapat fungsi yang pertama ini tadi. Nah, ini tinggal kita masukkan batas-batasnya, yaitu dari minus 2 sampai 2. Lalu kita substitusikan batas-batasnya dari x sama dengan 2 dikurangi x minus 2. Nah, X sama dengan 2-nya yaitu 9 kali 2 kurang 2 pangkat 3 per 3 dikurang yang substitusi X sama dengan minus 2 yaitu 9 kali minus 2 dikurang minus 2 kali 3 per 3. Nah, 9 kali 2 yaitu 18. Di sini 9 kali minus 2 yaitu min 18. 18 kurang min 18 menjadi 36. Nah, di sini 2 pangkat 3 yaitu 8. Jadi 8 per 3, ini minus 2 pangkat 3 itu minus 8 per 3, minus 8 per 3 dikali minus menjadi tambah 8 per 3. Jadi minus 8 per 3 dikurang 8 per 3 menjadi minus 16 per 3. 36 itu kalau diubah ke pecahan penyebut 3 itu menjadi 108 per 3.
dikurangi 16/3 menjadi 92/3, maka hasilnya adalah 92/3. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan problem 13.1 nomor 20. Integral lipat R buka kurung 25 kurang X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 tutup kurung dA dengan R sama dengan X di antara 0 dan 2 dan Y di antara 0 dan 3. Nah, dari begitu kita mulai dengan integral 20 dengan integral 30 buka kurung 25 kurang X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 tutup kurung dy dx. Nah, sekarang kita integralkan y-nya dulu. Integral y-nya yang dimana? Integral 30 sampai dy di tengah-tengah sini. Nah, dengan begitu menjadi setelah diintegralkan menjadi integral 20 5y kurang X pangkat 2 y kurang y pangkat 3 per 3 dx. Kita masukkan nilai c-nya, kita masukkan 3 dan 0-nya menjadi integral 20 75 kurang 3x pangkat 2 kurang 9 dx sama dengan integral 20 66 kurang 3x pangkat 2 dx sama dengan 66x kurang setelah diintegral x setelah 66 kurang 3x pangkat 2 diintegralkan dengan x menjadi 66x kurang x pangkat 3. Kita masukkan nilai 2 dan 0 menjadi 2 dan 0 kita menjadi 66 kali 2 kurang 2 pangkat 3 kurang 0 disederhanakan menjadi 124. Setelah digambarkan gambarnya menjadi seperti ini. Nah, untuk problem 13.2 nomor 19 integral lipat R sin X tambah Y tutup kurung dA dengan R X di antara 90 derajat dan 0 dan Y di antara 90 derajat 0. Pertama-tama kita integralkan X-nya dulu. Pertama-tama kita masukkan integralnya dulu. Jadi integral 90 derajat 0 sin buka kurung X tambah Y tutup kurung dx dy dengan integral 90 0 menjadi buka kurung min cos buka kurung X tambah Y tutup kurung 90 derajat 0 dy. Dimasukkan 90 derajat dan 0-nya menjadi integral 90 0 buka kurung min cos 90 tambah Y tambah cos Y tutup kurung dy. Setelah itu dirapikan min cos 90 derajat tambah Y-nya menjadi sin Y. Jadi integral 90 derajat 0 sin Y tambah cos Y dy sama dengan min cos Y tambah sin Y setelah diintegralkan dengan Y menjadi min cos Y tambah sin Y tutup kurung 90 derajat dan 0. Dimasukkan nilai 90 derajat dan 0 menjadi 0 tambah 1 kurang buka kurung min 1 tambah 0 tutup kurung menjadi hasilnya 2. Terima kasih.